Perkenalkan, nama saya Nimade Pradia Arisisa Wardani. Saya nomor absen 33 dari kelas 12 F52. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat kearifan lokal yang masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Bali. Perjalanan kali ini dimulai dengan pergi ke salah satu pertenunan yang ada di Gianyar yang membutuhkan waktu sekitar 25 menit dari tempat tinggal aku. Kita sampai di pertenunan Setia Cap Cili yang sudah berdiri 78 tahun dari sepasang suami istri yang awalnya memiliki kekhawatiran terhadap masyarakat Bali yang hanya memiliki selembar kain dengan pemakaian berulang. Lalu mereka memulai kecintaannya terhadap kain tenun hingga berkembang sampai sekarang. Pada kain tenun yang indah, di baliknya ada para penenun hebat yang menggunakan alat tradisional dalam pembuatannya. Menenun bukan hal yang mudah dan membutuhkan banyak waktu dan proses yang panjang. Biasanya proses ini tuh awalnya dari buat apa nih? Pertama kali itu buat dulu. Itu namanya Lucy. Di situ keadaan gedungnya. Tuh. Gedungnya. Ini namanya Lucy. Sudah itu baru dicucuk ke sini dia bawa. Habis itu cucuk ini. Satu gun, benangnya satu. Kalau yang di pinggir ini, satu gun, benangnya dua. Kalau yang satu, masuk diserat di sini, 2 gun. 1 lawan 3. Terus 1 lawannya 4. Kalau di sini tuh biasanya produksi tenunan yang kayak gimana? Ya ini tenda, ada yang tenda. Kalau ini lagi ini order selendang ini. Tahap akhirnya gimana kalau kain yang ditenun kayak gini? Kalau kainnya ya pertama kali nyucuk dulu. Sudah itu disetel namanya. Kita ikat di sini. Pakai benang itu. Terus sudah diikat, sudah disetel namanya. Baru kita ini nyoba dulu. Atau siapa tahu di sini kan kadang ada masuk benangnya kan salah ambil gitu ya. Cuman 1 aja ada benangnya, tetapi yang 3 nggak ada. Bagaimana caranya supaya 1 serat ini ada benang 2 gitu. Kita cari dulu di sana benangnya. Seandainya tidak ada, betul kan kadang yang ngasih nyucuk itu benangnya lupa. Kita pasang benang lain kayak model gitu. Kira-kira berapa jam buat satu helai kain? Kalau ini, kami dapat 1 hari dapat berapa meter gitu? Ya. Ya tergantung itu. Kalau tenunnya lagi bagus, nggak putus, pikirnya lagi tenang, enak, katanya. Tapi kalau pikir kita, aku sepikir itu nggak bisa. Pikir kita kacau dari keluarga kita bawa ke sini, kayak gini, bisa dapat. Berarti harus happy ya? Iya, harus happy. Di lokasi kedua kita sampai di Puri Lukis yang terletak di daerah Ubud yang sudah berdiri dari tahun 1936 oleh Cokorda Gede Agung Sekawati bersama 2 seniman asing. Merupakan museum yang memamerkan contoh terbaik lukisan dan ukiran kayu. Menceritakan aktivitas orang Bali di tahun 60-an, 50-60-an. Karena waktu itu kebanyakan sih penghuni Bali itu dia pakai dada panjang aja. Karena zaman itu memang nggak ada gitu. Nah aktivitasnya salah satunya pada waktu itu orang ada yang mandi di kali, ada yang membuat alat-alat perabotan seperti ini. Dia biasanya di sungai langsung dibuat di sana. Terus ini di tempat mencari batu padas ini yang dibuat gitu. Ya, yang masih sederhana itu sampai sekarang sih masih ini dibawa naik itu dibuat sudah jadi langsung dibawa ke jalan bersama dijual gitu. Sama ini prosesnya masih sekarang bersama. Cuman ini berarti di kayak dia bikin lesung jadi
mungkin ini pengakuan. Itu banyak. Kalau ini sih pada saya untuk apa gitu, untuk bangun sih sesuai kebutuhan. Itu aja sih. Makasih ya, Iya. Ini sudah kena tema yang diambil ini tentang masyarakat Bali masa. Dari tema yang diambil tersebut, beliau menerangkan bahwa ada dua generasi, di mana dua generasi itu melambangkan proses perkembangan manusia dari masa ke masa, dalam pola pikir, cara hidup maupun cara memandang tradisi. Gedung terakhir adalah Gedung Timur, dan salah satu lukisannya adalah terbakarnya lontar Tenunggana, karya I Gusti Ketut Kobot tahun 1958. Semoga cerita singkat ini bisa menumbuhkan rasa peduli dan cinta pada kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Budaya akan terus hidup selama kita mau mengenal, menghargai, dan menjaganya.